Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Utara, masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027, adalah merupakan seorang tokoh yang sudah melalui berbagai karir dan jabatan penting di wilayah Sumatera Utara. Putra Melayu kelahiran Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juni tahun 1950 ini, lulus pendidikan dasar dan menengah di Stabat dan Tanjung Pura. Sedangkan pendidikan menengah Sekolah Persiapan IAIN di Medan, 1969, dan sarjana mudanya di Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh, 1973. Gelar sarjana lengkap diperolehnya dari Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo, Semarang, 1977, sedangkan program Dr. S3 diselesaikan di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2001. Adapun karir birokrasinya dimulai di IAIN Sumatera Utara sebagai dosen di Fakultas Usuluddin tahun 1978 sampai tahun 1987, lalu menjadi kabak kemahasiswaan dan alumni IAIN Sumatera Utara tahun 1980 sampai tahun 1983, menjadi wakil dekan Fakultas Dakwah tahun 1983 sampai tahun 1987 dan menjadi dekan Fakultas Dakwah tahun 1988 sampai tahun 1992. Pada periode tahun 1992 sampai tahun 1997, Profesor Muhammad Hatta menjadi pembantu Rektor 2 IAIN Sumatera Utara, lalu menjabat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara tahun 2001 sampai tahun 2004. Dalam bidang organisasi dan kemasyarakatan, tercatat bahwa Profesor Muhammad Hatta semasa menjadi mahasiswa pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh, tahun 1972. Kemudian pernah menjadi Sekretaris Umum Matlaul Anwar Sumatera Utara, tahun 1988 sampai tahun 1991, lalu menjadi Ketua 4 Himpunan Seniman dan Budayawan Islam HSBI, tahun 1989 sampai tahun 1997. Pada masa bakti tahun 1990 sampai tahun 2001, beliau menjadi salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara. Lalu periode tahun 2000 sampai tahun 2003 menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Agama dan Sosial Pengurus Besar Persatuan Amal Bakti (PBPAB). Sebagai Ketua Umum MUI Kota Medan dijabatnya sejak tahun 2001, dan untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027, Profesor Dr. Muhammad Hatta menjabat sebagai Ketua Basnas Provinsi Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dalam channel YouTube saya, Taufikur Rahman Abdullah, yang selalu berisikan konten tentang wawancara dengan berbagai tokoh nasional maupun tokoh keagamaan serta tokoh organisasi Islam. Yang pada hari ini saya akan mewawancarai Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta. Beliau adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang juga sebelumnya beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kota Medan, pernah menjadi beberapa jabatan baik di perguruan tinggi, pernah jadi dekan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera, pernah menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, dan sangat banyak lagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hari ini saya mewawancarai Bapak tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Bapak. Ini Pak, tentang Basnas ini Pak, apa saja Pak kegiatan program yang dilaksanakan di lingkungan Bapak yang selama ini Pak dalam bidang Basnas ini Pak? Ya, Basnas ini adalah sebuah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam tugas pokoknya ada beberapa kegiatan
menyangkut perencanaan, penyusunan program, pengumpulan, dan pendistribusian zakat infak sedekah untuk daerah Provinsi Sumatera Utara ini. Dalam kaitan ini sesungguhnya lah Basnas sebagai lembaga keagamaan melakukan pengelolaan terhadap finansial yang berasal dari zakat infak sedekah. Namun bedanya dengan perbankan bahwa kita adalah lembaga yang tugasnya mengumpulkan, mendistribusikan tanpa mengambil keuntungan. Jadi kita melakukan segala sesuatu ini dasarkan kepada petunjuk syariah, petunjuk syar'i, dan kemudian diatur oleh perundang-undangan, dan dengan itulah kita melakukan berbagai kegiatan. Bahwa sebagai pemerintah agama, mereka yang memberikan zakat infak sedekah adalah umat Islam ataupun badan usaha yang telah ditentukan oleh syariah, dan kemudian yang menerima juga tidak lepas daripada ketentuan syariah, yaitu 8 asnaf sebagaimana yang terdapat di dalam surat Taubah ayat 60. Nah, dalam kaitan inilah tugas-tugas kami sebetulnya adalah tugas yang tidak ringan dalam pengumpulan zakat infak sedekah yang harus terkumpul sekian banyak, karena dengan terkumpulnya uang tersebut kita bisa memberikan bantuan-bantuan terhadap mereka-mereka yang disebutkan dalam 8 asnaf sebagaimana saya sebutkan tadi. Dari hal itu dibuatlah berbagai program. Program-programnya ada 2. Pertama yang bersifat konsumtif dan yang kedua bersifat produktif. Yang konsumtif ini adalah bantuan-bantuan diberikan kepada mereka secara lepas saja, terutama untuk menanggulangi berbagai problema kehidupan mereka dalam finansial, misalnya terhadap orang miskin, fakir, miskin, dan kemudian orang-orang yang berhutang, fisabilillah, bantuan-bantuan yang sifatnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kesemuanya ini dilakukan oleh Basnas dengan ada 3 pedoman utama. Pedoman utama itu aman syar'i, yang kedua aman regulasi, dan yang ketiga aman NKRI. Ketiga hal ini memayungi kegiatan yang ada di Basnas ini, sehingga demikian tidak saja bahwa memang kita diawasi oleh Allah SWT, tapi juga kita diawasi oleh badan yang dibentuk oleh negara. Itu ada tim audit dari pusat, ada dari daerah, ada juga audit syar'i yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama kepada kita. Nah, dengan demikian maka insya Allah masyarakat yang mengumpulkan zakatnya infak sedekah melalui Basnas akan terjamin transparansinya, dan kemudian terjamin penggunaannya akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang saya sebutkan tadi. Bagaimana Pak? Apa saja tentang pelaksanaan bagaimana kedudukan zakat dan pajak menurut Bapak ini, apa persoalan kira-kira yang pelaksanaan itu? Ya, zakat dan pajak itu 2 subjek yang berbeda. Jadi kalau pajak itu ditentukan oleh negara, sementara zakat itu ditentukan agama. Di negara-negara Islam, zakat itu dijadikan sebagai pembayaran pengurang pajak. Jadi zakat itu menjadi pengurang pajak. Tapi di Indonesia
zakat ini diberikan kemudahan dalam kaitan dengan nilai pajak, pengurangan nilai pajak. Jadi pengurangan nilai pajak itu tidak sebesar nilai pajak yang harus dibayar. Jadi kalau misalnya kita punya zakat tahun ini 10 juta misalnya, lantas pajaknya 25 juta, maka kalau di Indonesia yang bisa dikurangi itu nilai pajaknya. Nilai pajaknya itu adalah didasarkan kepada beberapa ketentuan, sehingga tidak sama dengan jumlah yang harus dipotong kepada nilai pajak. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan, katakan pajak kita 25 juta, zakat kita 10 juta, maka di negara Islam yang dibayar itu tinggal 15 juta. Tapi kalau di Indonesia tidak seperti itu. Nilai pajak itu ada beberapa komponen, salah satu komponen itu dikurangi, sehingga bisa jadi nilai pajaknya itu hanya dikurangi misalnya 1 atau 2 juta dari kumulatif 10 yang saya sebutkan. Itu sudah berlangsung, sudah berlangsung sampai sekarang. Bagi kalangan Islam ya, tapi kalau non-Muslim pajak tanpa zakat. Ya, mungkin lah. Kalau ini Pak, ini bagaimana kedudukan Basnas ini dengan organisasi perangkat daerah lain di dalam pemerintahan ini? Apakah dia di bawah gubernur, apakah di bawah Kementerian Agama, atau bagaimana? Ya, bahwa Basnas ini dibentuk oleh pemerintah. Kalau tingkat pusat itu dia bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Kalau di daerah itu di provinsi ini diangkat oleh gubernur, dan kemudian untuk kabupaten kota diangkat oleh bupati atau wali kota. Jadi hubungannya itu tadi saya sebutkan, kita non struktural. Jadi lembaga pemerintah non struktural. Pemerintah berkewajiban untuk membantu operasional daripada Basnas ini, honor dan lain sebagainya, itu dari hibah yang diberikan oleh pemerintah. Kita mutlak melakukan pengelolaan terhadap zakat infak sedekah itu. Jadi tidak dalam pembiayaan APBN ya? Ya, hibah itu APBD. Ya, itu banyak situ. Bapak kan pernah nih Pak, jadi ketua MUI Majelis Ulama, dan sekarang MUI provinsi ya, kata Pak Abdullah tadi. Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi dan konsentrasi kedudukan Islam dalam konsentrasi politik nasional sekarang ini Pak? Ya, negara Republik Indonesia ini adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu maka Islam diberikan perlindungan sebagaimana agama-agama yang lain sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, kalau kita berbicara masalah fakta, maka kita akan melihat bahwa kekuatan Islam sesungguhnya merupakan potensi yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Namun dalam segi kekuatan politik, kita melihat kekuatan politik Islam masih jauh di bawah yang diharapkan, karena dia berpencar di dalam berbagai partai-partai dan organisasi yang kadang-kadang tidak memiliki tujuan yang sama. Tentang ini Pak, perkembangan rumah ibadah umat Islam yang non Muslim yang semakin besar di tanah air ini bagaimana menurut Bapak? Ya, ini juga merupakan side effect daripada politik negara yang memberi kebebasan kepada semua agama dan kepercayaan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi dengan demikian maka kita bisa melihat
pertumbuhan rumah ibadah yang tidak seimbang antara umat Islam yang mayoritas dengan umat non-muslim yang minoritas. Sekali lagi bahwa ini didasarkan kepada ketentuan yang oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tentang semakin lemahnya pemahaman agama, Pak, dan meningkatnya kristenisasi, gitu, Pak. Ya, itu juga sebuah problem yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Dan menurut saya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan internal kita sendiri. Ya, salah ulama, salah mubaligh, salah umat Islam masing-masing yang telah diberikan amanah oleh Allah untuk berdakwah. Tapi ketika kita lemah di dalam berdakwah ini, maka terjadilah kelemahan-kelemahan dalam kualitas umat. Umat kita masih banyak yang Islamnya Islam KTP, masih mengaku sebagai Islam. Ya, beruntung juga itu. Tapi tidak melaksanakan ajaran Islam dengan yang diharapkan. Sehingga ya umat lain mengambil kesempatan di tengah-tengah kelemahan-kelemahan itu, ya seperti yang terjadi pada saat ini. Ini kan ada semacam apa, Pak, gejala meningkatkan pariwisata, meningkatkan wisatawan, sedangkan LGBT sebagai ancaman. Ada saran, Pak, cara menangkal LGBT di tanah air ini, Pak? Kalau Islam tegas, LGBT adalah satu kegiatan yang sangat dilarang. Nah, dengan demikian maka penanaman ajaran Islam yang baik dan benar itu kepada seluruh umat ini itu akan menangkal itu. Tapi ketika ajaran Islam itu tidak sampai kepada mereka, ya jangan disalahkan mereka, akan digarap oleh berbagai kelompok, akan diperebutkan. Sebagaimana hadis Rasul itu yang mengatakan bahwa ketika kekuatan Islam itu seperti bui, tidak punya kekuatan apa-apa, maka dia akan diperebutkan seolah-olah seperti sepiring nasi yang diperebutkan oleh anjing-anjing lapar di sisi-sisinya. Terus sebagai dalam pelaksanaan program BAS di Provinsi Sumatera Utara, apa Pak kira-kira hambatan ataupun tantangan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan Pak? Ya, hambatannya adalah kurangnya kesadaran umat ini untuk membayar zakat, infak sedekah. Nah, jadi ini juga memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, karena ini menyangkut masalah literasi, pemahaman yang tidak sempurna pada umat Islam, sehingga dia merasa bahwa zakat itu adalah sebuah yang sifatnya hanya keikhlasan. Ya, padahal zakat Islam itu kewajiban, makanya dia termasuk dalam salah satu rukun Islam yang 5 itu. Jadi kalau dia masih dianggap voluntary, bisa dibayar bisa tidak, jadi kita memerlukan ada mandatory itu peraturan yang ketat tentang kewajiban zakat ini. Dan ini bukan sesuatu yang mudah karena kita bukan negara Islam, tapi bagaimanapun itu harus kita perjuangkan. Karena apa? Karena zakat infak sedekah ini tidak saja berguna bagi peningkatan kualitas umat Islam, tapi juga untuk bangsa ini secara keseluruhan. Maka tadi salah satu yang saya sebutkan dalam doktrin yang kita miliki ada aman dan KRI, bahwa zakat infak sedekah itu bisa memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lebih-lebih dalam program-program pemerintah yang sejalan dengan itu, yaitu pengurangan atau penekanan angka kemiskinan, ya, termasuk miskin ekstrim
ekstremis itu dalam Islam itu yang pokara. Pokara itu orang yang punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan, makan sulit, apalagi untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini Pak, dalam kan kalau kewajiban zakat kan itu membayar zakat kalau di muslim, sedangkan menyalurkannya apa bisa juga kepada non muslim Pak? Kalau zakat khusus kepada muslim, tapi infak dan sedekah itu bisa kita gunakan untuk yang non muslim. Ada dilaksanakan di mana Pak? Sudah banyak. Contohnya Misalnya bantuan banjir, kebakaran, itu tidak kita melihat apakah dia agamanya Islam atau tidak. Iya. Jadi kita memberikan bantuan gempa di berbagai tempat, termasuk di Turki. Udah disampaikan disalurkan di mana? Ya, kita tidak pernah tanya atau kita tidak pernah memberitahukan bahwa ini khusus untuk yang muslim. Ada kebakaran di Tapanuli Utara, kita berikan bantuan, dan itu juga tidak menanyakan apakah itu dikhususkan kepada muslim atau tidak. Kalau pelaksanaan apakah sudah sampai sesuai dengan program yang direncanakan? Apa ada target yang lebih besar mungkin Pak? Inilah problem kita saya bilang tadi, tidak pernah mencapai target. Potensi zakat di Indonesia ini sekarang dengan penduduk kita muslim yang mayoritas dan kemudian dari itu diambil 50% saja yang wajib berzakat, maka itu bisa seyogianya potensinya 400 triliun. Tapi yang terjadi baru kisaran seluruh Indonesia ini sekitar 35 triliun yang bisa terkumpul. Untuk Sumatera Utara sendiri potensi itu 8,1 triliun. Tapi ya kita belum bisa sampai ke sana, masih kecil sekali, sehingga memerlukan kesungguhan kita bersama antara masyarakat alia untuk membayar zakat ini secara baik dan benar. Ada kira-kira pandangan harapannya Bapak terhadap pelaksanaan basnas ataupun kondisi sosial yang di tanah air Pak? Ya, harapan kita bahwa masyarakat Islam itu memiliki kesadaran yang sempurna terhadap zakat infak sedekah. Zakat itu kewajiban. Oleh sebab itu, kalau kita mau melepaskan diri kita dari kewajiban yang bisa berakibat dosa kepada kita, laksanakanlah kewajiban dengan baik. Berzakatlah, berinfaklah, bersedekah, dan supaya dia tepat sasaran, maka hendaknya disampaikan kepada Basnas, karena kita melakukan pendistribusian itu melalui perencanaan yang matang. Nah, jadi tidak akan pernah meleset daripada itu, insya Allah. Jadi kita berharap agar masyarakat Islam rame-rame mengumpulkan zakat infak sedekahnya melalui Basnas, karena akan disalurkan kepada saluran yang tepat. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta, Ketua Basnas Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita dan memberi nilai yang positif sehingga berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.